Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I would like to explain and analyze about live culture with the perspective of Marxism and Frankfurt School. Pertama, saya akan sedikit mengulang penjelasan dari video-video yang telah diberikan Pak Agung minggu lalu tentang kedua teori ini. Marxisme merupakan teori dan sebuah metodologi untuk memahami budaya yang menginginkan perubahan dan keadilan pada dunia. Marx mengatakan bahwa setiap periode dalam sejarah pastinya dipengaruhi oleh mode of production, yaitu sistem ekonomi yang dipakai sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan Frankfurt School adalah sebuah pemikiran yang lahir dari Marxisme atau akar dari Marxisme. Frankfurt School membahas tentang agensi dan struktur, bagaimana modern kapitalisme dan culture industri mempengaruhi pemikiran dan tindakan masyarakat. Dalam teori Marxisme, Karl Marx sangat membenci kapitalisme karena menurutnya ekonomi yang merupakan base structure dalam sistem ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Di negara kita, di mana sistem kapitalisme sudah sangat lumrah dan populer dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penentu terhadap keadaan pop culture saat ini. Apapun yang kita lihat di televisi, brand-brand yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh sistem ini. Sistem ini terbantu oleh munculnya konsep commodity fetishism yang menciptakan false need terhadap masyarakat. Seperti yang Marx jelaskan, it is not the consciousness of man that determines their being, but on the contrary, their social being determines their consciousness. Bukan kesadaran mereka yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial mereka menentukan kesadaran mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan salah satu contoh tentang false need yang saya sadari dalam kehidupan sehari-hari saya dan menimbulkan satisfaction dan juga suppression my true needs. Kesalahan yang paling saya sadari adalah ketika saya melihat iklan Shopee di televisi dan menawarkan berbagai macam promo besar-besaran dalam setiap tanggal cantik atau setiap event penting. Setiap saya melihat ada banyak brand pakaian yang saya suka sedang diskon besar-besaran, saya langsung menginstal Shopee dan menuruti setiap panduan yang harus dilakukan dalam aplikasi tersebut untuk mendapatkan lebih banyak koin dan hadiah voucher, dari mulai bermain game, berebut voucher terbatas, dan menunggu flash sale pada tengah malam. Itu semua saya lakukan agar saya mendapatkan apa yang saya inginkan yang sebenarnya tidak saya butuhkan saat itu. Terlalu lama terjebak dalam false need ini, saya menyadari bahwa uang dan waktu saya terbuang begitu saja, hanya untuk mengejar hal yang tidak terlalu penting untuk saya. Pada akhirnya, uang yang seharusnya bisa saya simpan untuk kebutuhan lain yang lebih penting menjadi habis hanya untuk membeli barang diskon yang menurut saya membuat saya lebih baik, padahal justru membuat saya kehilangan uang yang sudah saya tabung. Dan saya yakin banyak orang di luar sana yang terjebak dalam false need ini dan bahkan tak sadar dengan kebiasaan seperti ini yang sudah dianggap lumrah. Ini adalah bentuk dari hegemoni yang memanipulasi pemikiran masyarakat untuk kepentingan kaum kelas atas dan menghilangkan agensi atau free will dari masyarakat. Hal ini seperti yang ada pada buku Dominic Serenati, The Second Edition of an Introduction to Theories of Popular Culture. The school's understanding of popular culture relies upon its theory of modern capitalism and the control it sees the culture industry exerting over the minds and action of people. Maka benar apa yang dikatakan Marx bahwa budaya atau pop culture kita dalam kehidupan ini dipengaruhi oleh mode of production yang berada di base structure. Jadi apapun yang populer dalam superstructure akan selalu dikendalikan oleh base structure. Maka dari itu, manusia harus mampu memilih apa yang ia inginkan atau memiliki individual choice atau free will dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus sadar akan kebutuhan kita yang sesungguhnya dan mampu membatasi diri dengan memfilter budaya atau pop culture yang ada pada saat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.